Ya baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah pada siang hari melanjutkan pelatihan kita yaitu tentang Microsoft Office 365. Jadi mungkin mau saya awali dulu Bapak-Ibu ya. Saya ulangi lagi, mungkin kemarin ada yang belum lihat, belum tahu seperti apa sih pelatihan kita seperti itu. Nah ini nanti saya jelaskan kira-kira pelatihan kita itu mau seperti apa. Jadi yang pertama, ini share saya kelihatan nggak Bu ya di layar? Terlihat Pak, terlihat. Terlihat ya? Terlihat Pak. Satu. Yang kelihatan itu ini apa namanya? Teams ya, warna biru. Ya, terlihat. Ya, jadi ini Bapak Ibu. Pertama, materi-materi pelatihan itu sudah saya unduh di files. Ini ada files, menu files. Nah ini tujuannya supaya apa? Supaya Bapak Ibu ini bisa mempelajari sendiri sekiranya nanti ada waktu luang seperti itu. Jadi ini dari mulai overview sampai panduan emisi, Teams dan seterusnya sampai ke 7 ini yang akan kita pelajari. Saya ulangi dari overview materi kita, jadi kemarin sudah saya sampaikan tapi barangkali Bapak Ibu ada yang belum jelas ininya, mungkin ya. Jadi pelatihan kita yang pertama itu dilaksanakan dalam rangka Hari Guru. Yang ke berapa? 75 ya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pelatihan kita ini akan dilaksanakan sebenarnya mulai kemarin tanggal 15, 16, 17. Tapi karena satu dan lain hal pertimbangan, maka kita laksanakan mulai hari ini hingga hari Rabu mendatang. Nah, kemudian saya ingin menampilkan yang pertama itu adalah tentang materi-materinya seperti itu. Ya, jadi seperti ini. Pelatihan pemanfaatan Microsoft 365 dalam pembelajaran. Ya, pelaksanaan pelatihan 16 sampai 18, kemudian 18 sampai 22 November ini adalah penilaian tugas, penyerahan dan penilaian. Kemudian yang berikutnya adalah penyerahan data peserta dari kami ke MEA, Microsoft Office Expert Fellow. Jadi pelatih di atas kami begitu. Kemudian pengumumannya tanggal 25 November, kemudian tanggal 26 sampai 30 ini peserta dapat mengunduh sertifikatnya sejumlah 32 jam. Kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaan pelatihan. Ini hari ini tanggal 16, ini 13 sampai 15 nanti. Materinya adalah pengenalan MEC atau Microsoft Educator Center sebenarnya, udah diganti, cuma belum saya ganti. Kemudian yang kedua pengenalan Microsoft Teams. Nanti hari berikutnya, hari besok ini jamnya sama 13 sampai 15. Materinya Microsoft Form, yang kedua Microsoft Quiz, kemudian OneDrive. Hari ketiga Rabu 18 pukul 13 sampai 15 materi tentang digital storytelling dengan Sway, kemudian OneNote dan Plus Notebook. Kemudian yang ketiga adalah berbagai file di OneDrive dan Office Online. Ini materi-materinya. Selanjutnya kelulusan peserta. Peserta dinyatakan lulus itu bila bagaimana? Yang pertama itu hadir di webinar. Jika berhalangan wajib berikan kabar kepada kami via WA. Kemudian yang kedua menyelesaikan emisi, yaitu ada rodem code, kemudian pelatihan atau course, kemudian ada pelatihan mandirinya,
Kemudian ini di-share di assignment atau nanti di kelas notebook. Kemudian yang kedua membuat Teams, kemudian membuat form, kemudian membuat folder, membuat Office Online, membuat Sway. Nah, nanti apa dan bagaimana ini nanti akan kami jelaskan di materi-materi berikutnya. Tapi yang jelas di semua materi ini ada tugas-tugasnya seperti itu. Tugasnya ringan kok, nggak berat-berat gitu. Kemudian rincian materi tugas ini nanti ya, ini yang akan kami sampaikan beberapa itu semuanya. Nah, ya kira-kira seperti itu tugasnya nanti akan kami lanjut. Nah, ini tentang overview-nya. Ya, saya kembali ke sini. Ya, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama yaitu MIC. MIC, nah nanti akan saya, ini masih kelihatan kan ya? Akan saya perlihatkan seperti ini. Jadi untuk MIC ini nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di materinya yang pertama tadi ya. Nanti akan tampil panduan emisi. Nah, nanti di files tadi, di bahan ajar tadi, nanti Bapak Ibu bisa klik Word yang sudah saya unggah. Kemudian di sana ini ada panduannya. Kelihatan. Ya. Jadi yang pertama adalah ini yang muncul, Microsoft Educator Center. Yang pertama ada panduan login, ini nanti akan kita klik ya di browser. Kemudian yang kedua ini panduan lengkap, ini maksudnya apa? Ini YouTube. Nanti Bapak Ibu yang sekiranya belum paham betul, ini bisa belajar langsung di YouTube-nya. Ini mudah diikuti, saya sudah pernah buka. Nah, kemudian kita ke sini Bapak Ibu. Kita sekarang login. Saya akan tunjukkan kemana Bapak Ibu itu harus menuju untuk Microsoft Educator Center. Ini caranya adalah dengan ini di copy nanti Bapak. Ini di copy, Ctrl C, kemudian buka browser. Nanti akan tampil seperti ini. Ya. Akan tampil seperti ini. Ini sudah masuk loh. Jadi nanti Bapak Ibu login ya, login di sini kan nanti ada tulisan sign in. Sebelum muncul ini, sign in, nanti Bapak Ibu login dengan akun sendiri. Login, masukkan email dan masukkan password. Nah, nanti akan dilihat, atau saya keluar dulu deh, biar mudah. Ya, jadi nanti setelah Bapak Ibu mengkopikan tautan ini tadi yang ada di sini, ya, ini kan di copy nih, kemudian diklik di sini, Ctrl V atau di paste, nanti akan muncul seperti ini. Mempersiapkan kelas samburan, ya, ini sudah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan Microsoft Education Center itu apa sih? Ini merupakan sarana dari Microsoft yang disediakan bagi para guru untuk belajar mandiri begitu. Jadi di sini nanti ada course yang sangat banyak yang bisa Bapak ikuti. Nah, pertama kita nanti akan sign in dulu. Ya. Kita akan masuk. Kita akan sign in, jadi gunakan akun Bapak Ibu yang guru inovatif tadi. Ya.
Nah, ini masuk yang cari yang bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu nanti muncul yang bahasa yang lain, cari yang bahasa Indonesia. Nah, kemudian nanti akan muncul yang setelah Bapak Ibu masuk, nanti akan muncul profile. Nah, Bapak Ibu klik aja. Ininya ya, atau kita lihat dulu nih sumber daya isinya apa aja. Nanti ada menu-menu. Ini kok bahasa Arab lagi. Nah, ini akan seperti ini. Nah, ini nanti ini ada menu-menu pembelajaran di sini Bapak Ibu. Ini modul katakan seperti itu ya. Ini modul-modul yang bisa Bapak Ibu pelajari. Dan setiap modul yang dipelajari itu nanti akan muncul akan muncul penghargaan seperti itu. Jadi misalnya seperti ini. Saya akan belajar tentang ini misalnya. Nah, nanti di setiap pembelajaran itu ada materi yang dipelajari. Kemudian ada yang terakhir itu kuisnya. Akan ada kuis. Nah, kuis itu harus diisi. Setelah diisi itu nanti akan Bapak Ibu akan mendapatkan nilai. Akan mendapatkan nilai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nah, sekarang saya akan masuk ke sini. Ya, jadi ini ada menu seperti ini. Nah, ini badge-nya. Ini Bapak Ibu kalau sudah mempelajari setiap materi pembelajaran itu akan mendapatkan badge seperti ini. Badge ini merupakan ya, seperti kita di pramuka itu kan kita mendapatkan badge kan. Ada badge memasak, ada badge hiking, ada tali temali dan seterusnya. Ini badge ini yang nanti akan Bapak Ibu peroleh jika sudah mempelajari materi-materi tersebut. Nah, nanti ada yang namanya kode redeem. Kode redeem itu artinya apa? Kode untuk mendapatkan penghargaan yang nanti akan saya sampaikan setelah kita belajar 2 materi nanti. Jadi nanti ada setiap hari itu ada nomor redeem. Nah, jadi nanti redeem itu maksudnya di sini kode ya. Nanti klik penggunaan kode, nanti Bapak Ibu masukkan di sini. Kemudian klik pemulihannya. Nah, sekarang contohnya misalnya kalau sudah dapat nilai itu seperti apa? Nah, jadi di samping mendapat ini badge, juga Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Bapak Ibu sudah belajar apa misalnya, nanti akan mendapatkan sertifikat. Nah, karena ini sebenarnya bahasa Inggris ya, cuma di sini karena secara otomatis itu bahasa Arab, jadi ini syahadah ya, saudara saya. Nah, jadi nanti sebenarnya bisa di di Inggriskan atau di Indonesia kan bisa. Nah, ini jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tentang MIC. Jadi sekali lagi, MIC itu merupakan sarana belajar mandiri yang disediakan oleh Microsoft. Nah, sekarang ada yang namanya kuis. Nah, saya nggak bisa buka lagi kursus karena semua kursus sudah saya selesaikan. Nanti di terakhir tiap materi itu ada kuis. Kuis itu seperti apa cara mengerjakannya. Jadi nanti ada yang 10 soal, ada yang 20 soal, berbeda-beda. Bapak Ibu kerjakan saja, nanti di akhir itu ada nilai. Nilainya kalau nggak salah KKM-nya 80 atau 75 itu ya. Kalau Bapak Ibu belum mencapai nilai itu berarti kan belum lulus. Nah, nanti jangan khawatir, itu nanti ada remedial. Bapak Ibu bisa kerjakan ulang. Kemudian nanti perhatikan aja nomor berapa yang sudah jawabannya benar. Nanti kan bisa dilihat tuh, saya salahnya di nomor berapa. Nah, yang sudah benar itu dikasih tanda supaya nanti ketika Bapak Ibu remedial itu nggak keliru. Artinya keliru itu yang tadi udah benar saya jawab lagi jadi salah, jangan sampai itu. Makanya dikasih tanda nomor 1 tadi salah. Nah, apa biarin aja. Nomor 2 betul. Berarti kasih tanda tuh, berarti nomor 2 betul tuh. Saya jawabnya harus sesuai dengan itu.
Sebentar nih ada Wib, kenapa Wib? Baik Bapak Ibu, jadi yang pertama kita kan belajar MIC sekarang kan ya, Microsoft Educator Center. Nah, ini apa? Ini merupakan sarana belajar mandiri yang nanti Bapak Ibu bisa ikuti. Caranya gimana? Bapak Ibu nanti buka Word yang ada di Files, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian ini di copy, kemudian Ctrl C, kemudian buka di sini, diklik di sini, kemudian di paste. Ya. Nanti akan seperti ini. Ya, seperti ini Bu ya. Nanti loginnya pakai apa? Loginnya pakai akun Microsoft Bapak Ibu semuanya. Nah ini. Nah sekarang kita lihat ke bawah. Ini popular training and resources to get started. Nah ini diantara materi-materi yang bisa Bapak Ibu ikuti ya, yang bisa dipelajari. Ini ada sekitar 15-an ya. Ini sebisa mungkin Bapak Ibu kerjakan semuanya. Jadi nanti menunya seperti yang tadi saya sampaikan, contohnya gini. Contohnya seperti ini ya. Nah ini satu soal, ini satu materi itu poinnya 500, jadi lumayan besar. Kemudian kalau ada 13 atau 15 materi yang Bapak ikuti ya, tinggal dikalikan saja. Ini materi-materinya. Kemudian yang berikutnya itu, nah ini ada start course ya. Struktur materinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada introduction, ada perkenalan, ada materi-materi inti, katakan seperti ini. Ini boleh dipelajari, boleh dibaca. Pak, ini bahasa Inggris ya. Bisa di Google Translate boleh. Kalau Bapak Ibu yang bahasa Inggrisnya udah oke, lanjut aja. Di akhir ini ada kuis Bapak Ibu. Ada kuis. Nah ini kuisnya seperti ini. Ini kuisnya ini ada berapa soal? Ya. Oh, ada 10 soal. Kemudian KKM-nya itu 80% itu pas. Nah ini Bapak Ibu klik aja nih. Jadi kalau yang kotaknya bulat ini berarti milih salah satu, tapi kalau kotaknya segi 4, ini bisa milih jawabannya bisa lebih dari satu. Nanti kalau sudah ini oke, kemudian nanti di next saja. Submit answer ini ya, kalau sudah satu, oke, submit. Nah kemudian di akhir itu nanti akan muncul nilai. Kalau Bapak Ibu nilainya sudah 80, maka berarti oke, tidak lulus. Tapi kalau misalnya saya belum lulus gimana? Bisa dikerjakan lagi, tapi sebelum mengerjakan tadi, Bapak Ibu perhatikan mana jawaban yang sudah betul. Nah itu dikasih tanda. Oh tadi jawaban nomor 1 salah. Tadi jawaban nomor 2 betul. Nah maka 2 jawabnya apa? Ini untuk menghindari nanti pas remedial jawaban yang tadi betul malah sekarang jadi salah. Jangan cara begitu. Nah ini seperti itu. Ini cara ininya. Jadi katakan ekstrim-ekstrimnya gitu. Bapak Ibu mau mengerjakan ini asal-asalan, jebret-jebret itu yang mana? Kemudian kalau belum lulus ya berarti ulang lagi, bisa aja begitu. Tapi ya sekali lagi itu kalau kita seperti itu berarti kita nggak dapat ilmunya, tapi cuma dapat sertifikat, cuma nggak dapat ilmunya. Ya, jadi seperti itu cara mengerjakannya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan dapat apa sih? Saya mengerjakan ini dapatnya apa? Nah saya akan lihat ini akun saya. Nanti Bapak Ibu klik gambar atau foto Bapak Ibu semuanya di sini. Pilih yang My Profile, ini ada My Profile. My Profile ini kalau diklik isinya kan seperti ini. Ya, kelihatan Bapak Ibu ya. Ini profil saya, artinya apa? Ini bed inilah yang menandakan bahwa kita sudah mengerjakan kursus ini. Nah, jadi ada berapa bed ini. Nah, kemudian gimana? Oh, ini ada isinya apa sih? Nah, kita bisa melihat sertifikat di sini. View certificate. Nah, nanti sertifikatnya akan muncul seperti ini. Ini ditandatangani oleh Anthony Salcito, Vice President Worldwide Education. Ini bosnya Microsoft bagian pendidikan. Nah, ini yang akan Bapak Ibu dapatkan
ketika sudah mengerjakan kursus mandiri. Ya. Kemudian apalagi yang ada di sana? Kalau klik profil lagi, gambar foto tadi, ada profil tadi sudah. Karena ada Rhythm Achievement Test. Jadi nanti Bapak Ibu, sebagai tanda bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti pembelajaran ya hari ini, nanti akan saya sampaikan Rhythm. Ya, nanti Rhythm itu masukannya di sini. Jadi ulangi lagi, klik profil, kemudian Rhythm Achievement Code itu dimasukkan. Nah, kalau sign out ini untuk keluar. Ya, itu Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu belum jelas tentang penjelasan saya, Bapak Ibu bisa lihat, klik ini pelajari di YouTube-nya ada. Nah, ini buka di YouTube. Ini panduan lengkap tentang MIC di YouTube. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu setelah mengerjakan semuanya, itu ada, nanti akan dapat transkrip. Jadi nanti lihat ini, view transkrip. View transkrip, ini nanti isinya apa? Isinya tentang rangkuman kursus yang sudah Bapak Ibu dapatkan, yang sudah Bapak Ibu ikuti gitu. Nah, ini seperti ini. Ini karena saya sudah mengerjakan semua kursus, mengikuti semua kursus, maka ini dapat semua. Nah, nanti inilah yang tampil, kemudian Bapak Ibu download nanti ya, kalau sudah semuanya, download di sini, simpan. Nah, kemudian nanti ini yang dikirim sebagai bukti Bapak Ibu sudah mengerjakan kursus di MIC tadi. Jadi ingat, yang dikirim itu adalah apa? Transkripnya. Transkripnya, bukan per sertifikat yang lebar-lebar tadi, bukan. Tapi transkrip. Ya, tentang MIC saya cukupkan seperti itu. Silakan 1-2 penanya bila ada yang mau ditanyakan. Sebelum saya sampaikan tentang Teams. Ada Bapak Ibu? Ada, silakan. Pak Samsul, silakan Pak. Atau boleh misalnya menggunakan chat juga boleh. Bentar, saya buka chatnya, barangkali ada yang bertanya. Oh, yang tadi ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi. Ya, ada? Mas, belum connect. Ya, silakan Pak. Pak. Ya? Belum connect. Ya, ada. Yang dikatakan itu masih blank gitu. Tapi gambar dan suara ada ya? Iya tadi gambar udah ada, tapi belum apa gitu, maksud dan tujuannya masih belum. Oh, gitu. Belum paham gitu Pak. Nah, yang pertama kan hilang. Jadi saya ulang lagi nih. Belum paham aja lah Pak. Intinya jadi bingung apa yang mau ditanyakan, nggak bingung karena belum ngerti. Oh. Iya. Ya. Baik. Yang lain udah ngerti mungkin gitu. Kalau saya belum Pak. Ya. Jadi mungkin saya bantu dengan ini. Saya share lagi ya. Itu Pak, tadi baru itu ya pembelajarannya akan kita lalui yang dibahas Bapak tadi. Iya, betul. Itunya ya kan, alur pembelajarannya kan Pak? Iya. Tadi yang pertama ya, itu yang akan materi. Ya, akan dipelajari selama 3 hari itu. Kemudian yang tadi yang saya jelaskan tentang MIC. Nah itu dia. Istilahnya kursus mandiri. Ya, kursus mandiri yang disediakan oleh Microsoft, kan?
Kelihatan nggak nih? Ya. Kursus mandiri yang disediakan oleh Microsoft. Maksudnya? Ya, jadi gini, di Microsoft itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari tentang pembelajaran jarak jauh misalnya. Nah, nanti itu tidak diajarkan oleh pelatih di pelatihan ini, tapi Bapak Ibu bisa pelajari di sini di MAC ini, di MAC ini. Ya, jadi apa yang akan Bapak Ibu dapatkan itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan bukti sudah belajar, yaitu apa? PET ini, PET dan sertifikat. Nah, ini sertifikatnya. Nah, ini yang akan Bapak Ibu dapatkan. Ya, itu. Ini apa namanya gambarannya kalau Bapak Ibu mengikuti kursus itu. Nah, karena ini kursusnya sifatnya wajib di pelatihan ini, maka Bapak Ibu mau nggak mau juga harus mempelajari ini. Jadi selama 3 hari ke depan ini kursus-kursus yang ada di situ dipelajari semua. Tapi dengan cara yang, Pak, saya sibuk sekali gitu kan. Jadi caranya gini Bu, Bapak Ibu. Di setiap kursus itu kan nanti ada materi. Materinya bahasa Inggris. Saya belum paham nih gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa langsung ke kuis. Ini saya bukan ngajarin nggak benar, tapi ngajarin cepat. Kerjakan kuisnya tadi yang ya saya kerjakan kuisnya, nanti kalau belum lulus misalnya, KKM-nya kan 80 ya. Kalau belum lulus ini bisa dikerjakan ulang. Tapi sebelum mengerjakan ulang, misalnya soalnya ada 10, itu dikasih tanda, jangan sampai nanti pada saat remedial, itu yang tadi sudah betul malah jadi salah. Maka caranya adalah dengan jawaban soal yang sudah betul, itu dikasih tanda. Nomor 1 udah betul, maka kasih tanda nih, 1 jawabnya A misalnya, atau yang paling atas. Yang 2 salah. Nah, nanti berarti jangan jawab itu, cari jawaban yang lain. Nah, nanti sampai berapa kali pengulangannya? Pengulangannya sekitar 3 kali cukup lah ya. Artinya sampai yang penting lulus dulu. Nah, itu baru nanti pindah ke kursus yang lain. Kalau Bapak Ibu sudah semuanya mengerjakan, apakah semuanya? Minimal 2 Bapak Ibu. Minimal 2 ya, jangan lepas 2, 3 lah. Kalau sudah dapat nanti, itu nanti Bapak Ibu kan dapat yang namanya transkrip. Nah, ini bisa dilihat di sini nih. Ini ada view transkrip. Ini diklik. Kalau sudah diklik, nanti akan tampil seperti ini. Nggak kelihatan Pak tampilannya Pak. Yang tampil kayak gini ya. Nanti inilah yang dikirim. Caranya gimana? Ini di-download. Di-download. Di sini nanti akan masuk di komputer kita. Nanti inilah yang diunggah di penugasan. Ya. Sampai situ dulu, Ibu Bapak Ibu. Silakan, ada yang ditanyakan. Kira-kira ada gambaran ya? Ya, jadi nanti kalau masih belum paham juga, nanti ada video ada YouTube-nya di link yang bawahnya. Ya, baik. Saya juga sama waktu pertama pelatihan dulu juga, apa sih MIC nggak paham gitu. Tapi insya Allah kalau udah klik, kalau udah ngerjakan, adalah gambaran. Dulu ya. Selanjutnya, saya akan masuk ke materi berikutnya. Tapi saya ingin menyampaikan sesuatu seperti ini. Saya ingin tampilkan jadi Bapak Ibu mungkin saat ini baru mendengar yang namanya Microsoft 365. Nah, ini bisa dimaklumin karena kalah populer dengan Google.
Karena memang yang kalau Google kan memang udah apa namanya ini udah akrab sekali di telinga masyarakat gitu. Nah, Microsoft ini Bapak Ibu mungkin kenal di apa namanya aplikasi-aplikasi yang ada di laptop Bapak Ibu, Microsoft Word ya kan, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint dan seterusnya. Nah, ini Microsoft 365 ini merupakan aplikasi pembelajaran yang dibuat oleh Microsoft untuk dunia pendidikan. Nah, jadi kalau boleh saya bercerita bahwa ketika guru itu melaksanakan PJJ, itu guru membutuhkan setidaknya ada beberapa hal. Ini saya mau nulis-nulis tapi belum bisa muncul. Nah, di sini. Gak tampil, Pak. Ya? Gak tampil. Ya, saya lagi nyari apa namanya papan tulis ya. Ya. Jadi guru itu butuh apa ketika PJJ? Butuh yang namanya satu itu tools atau peralatan untuk membuat materi pembelajaran. Kemudian bisa butuh yang namanya penyimpanan online. Kemudian yang berikutnya membutuhkan manajemen classroom. Paling tidak itu. Kemudian yang berikutnya alat-alat untuk membuat materi pembelajaran itu misalnya apa? Ada Word, ada PowerPoint ya kan. Nah, kemudian yang berikutnya guru membutuhkan penyimpanan. Penyimpanan itu penyimpanan cloud ya, di mana kita itu bisa menyimpan baik materi pembelajaran kita maupun perencanaan pembelajaran. Nah, itu butuh itu. Nah, inilah yang difasilitasi oleh Microsoft. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yaitu Microsoft Teams. Ya. Saya akan masuk di sini. Ya. Microsoft Teams. Ya, ini yang sedang kita gunakan itu adalah Microsoft Teams ini. Microsoft Teams ini apanya Microsoft 365. Microsoft Teams ini adalah merupakan manajemen classroom. Kalau Bapak Ibu sudah baik Bapak Ibu, sekarang saya akan menampilkan screen. Sekarang kita ke Teams. Tampil di sini ya, ada tulisan di sini Microsoft Teams. Ya, jadi Microsoft Teams itu merupakan manajemen classroom. Seperti halnya Bapak Ibu sudah mengenal yang namanya Google Classroom. Nah, ini di Microsoft itu menggunakan Teams ini. Jadi di Teams ini nanti termanage semua hal yang memang kita butuhkan ketika pembelajaran jarak jauh, yaitu apa? Tatap muka online, seperti itu. Kemudian yang kedua kita membutuhkan penugasan, kemudian membutuhkan pengiriman tugas dan seterusnya. Ya, sebentar. Ini suara sebelah kedengeran belum? Banyak anak-anak di sebelah ini. Ya. Kedengeran, Pak. Ya. Banyak yang bercanda suara bapaknya. Suaranya terdengar apa ya, Pak? Banyak anak-anak, Pak ya. Di belakang. Banyak action. Ya, ini Teams-nya. Ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu nanti akan masuk ke Teams seperti ini. Selanjutnya nanti Bapak Ibu akan membuat kelas
ya, satu kelas itu satu kelompok begitu, baru cukup beranggotakan 2 orang saja, jadi 3 dengan Bapak Ibu. Nah, caranya gimana? Nanti Bapak Ibu pertama itu membuat cara membuat kelasnya ya, setelah masuk ke Teams. Ini nanti di sini ada tulisan bergabunglah atau buat tim. Ini klik yang ini. Ada tulisan bergabunglah atau buat Teams. Nah, kemudian yang berikutnya ingin saya tambahkan tentang Sway. Kita masuk dulu di Sway. Sway mau yang sudah ada boleh, mau bikin baru lagi boleh. Jadi yang akan saya sampaikan itu apa? Di Sway itu kan kemarin kita bisa membuatnya untuk media pembelajaran. Kemarin itu di media pembelajaran itu kan di globalnya media itu kan bisa kita golongkan ya. Golongkan apa? Golongkan yang pertama itu ada materi yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua ada evaluasi. Jadi setelah siswa itu mengikuti materi, itu kemudian anak itu mengerjakan evaluasinya. Nah, kemudian di sini, pertama kan kita membuat materinya, tata cara berzakat misalnya. Kemudian kita ke Sway, ya pilih tabnya, tab Sway. Nah ini kan, kemudian kita ingat tadi di kartu mana kita berikan perintah ngerjakan soal, ya klik sini, di bawahnya kerjakan soal di bawah ini ya. Kemudian di atas sini kan ada tautan, ada link, kalau itu link ya, klik linknya. Nah di sini tampilkan teks, teksnya apa tadi? Latihan, display tag, ketik latihan soal. Nah di link webnya kita pastekan. Pas Ctrl V. Tapi nanti yang muncul di Sway itu bukan link panjang, tapi adalah cuma latihan soal. Kalau kita ingin meningkatkan kreativitas kita di Sway itu gimana? Ke YouTube, kemudian putar cari Sway. Nanti akan macam-macam kan? Ini yang jadi bisa kita ambil sebagai sumber inspirasi itu gitu. Bisa. Itu juga di sini bisa nggak ngambil ya? Bisa. Jadi link tadi ya, link tadi itu bisa kita masukkan apapun. Jadi misalnya video ini masukin bisa. Nah, coba sekarang dulu. Bisa nggak? Bisa. Kita coba.